Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fikri dengan NIM 20000001073 dari kelas Manajemen Pendidikan B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Mengambil dari berita Kompas TV yang tersebar di internet pada tanggal 29 Juli tahun 2022 yang berjudul Kemendikbud, kurikulum merdeka tidak diwajibkan. Sekolah memiliki 3 pilihan. Pertama-tama yang perlu kita harus ketahui ialah apa sih itu kebijakan pendidikan? Kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan berupa pedoman dalam bertindak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, umum maupun khusus, terperinci maupun longgar, yang dirumuskan melalui proses untuk mengarahkan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat yang tinggi. Kebijakan pendidikan dapat juga dipahami sebagai suatu kegiatan yang merumuskan, menganalisis, implementasi, memonitoring atau pemeriksaan, serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang diterapkan untuk menjawab tantangan pendidikan yang berlaku secara periodik. Mengapa kurikulum merdeka tidak dipaksakan kepada seluruh sekolah di Indonesia? Karena pemerintah juga belum memberikan kewajiban selama ini untuk melakukan kegiatan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga melihat kondisi serta kesiapan sekolah dalam mengikuti kurikulum merdeka. Hal ini juga mengacu kepada faktor penentu implementasi dari kebijakan pendidikan. Namun satuan pendidikan dapat memilih 3 opsi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan saat ini. Kedua itu adalah menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Yang ketiga, kegiatan kurikulum merdeka ini dapat mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar atau pengajaran. Menurut Nadiem, dengan Merdeka Belajar tidak ada lagi pemaksaan penerapan kurikulum merdeka ini selama 2 tahun ke depan. Pak Nadiem juga menyebutkan beberapa keunggulan kurikulum merdeka ini. Yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam, karena kurikulum ini akan berfokus kepada materi yang esensial dan pengembangan kompetisi peserta didik pada fasenya. Kemudian, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Untuk sekolah, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan lain dari penerapan kurikulum merdeka ini akan menjadi relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek dan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara lebih aktif dalam pembelajaran serta mengeksplorasi isu-isu atau permasalahan yang aktual untuk mendukung perkembangan karakter